Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemerhati, musyahidin wa mustami'in yang berbahagia, kita bertemu lagi dengan pengajian online dari Pondok Pesantren Al-Wafa. Kita bersama-sama mengaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, halaman 9, halaman 8, hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Shakhrin radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah Abdurrahman ibn Shakhrin radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, tidak akan melihat Allah kepada badan-badan dohir kamu sekalian, wala ila suwarikum, dan Allah tidak akan melihat rupa-rupa kamu sekalian, walakin yang dulu, tetapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kamu sekalian. Rahu, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Rahu telah meriwayatkan atas hadis tersebut Muslimun, Imam Muslim. Dari hadis ini ada lafaz la yang dulu. Maksud la yang dulu, Allah tidak akan membalas, Allah tidak akan memberi pahala. Allah membalas atau memberi pahala tidak didasarkan terhadap fisik badan kamu sekalian. Ini fisiknya besar, fisiknya tinggi, fisiknya pendek, fisiknya besar. Tidak itu yang akan menjadi ukuran seseorang mendapat pahala dari Allah. Wala ila suwarikum, juga Allah tidak akan membalas karena rupa-rupa kamu sekalian. Rupa kamu. Jadi Allah tidak akan menjadikan ukuran rupa seseorang sebagai ukuran dalam memberi balasan, dalam memberi pahala. Ini orang cakap, tidak jadi ukuran. Ini orang cantik, tidak jadi ukuran. Ya. Tapi yang menjadi ukuran balasan Allah, yang jadi ukuran pahala yang diberikan Allah kepada seseorang, walakin yang dulu ila qulubikum, tapi Allah akan memberi balasan, Allah akan memberi pahala ila qulubikum, atas dasar keikhlasan hati-hati kamu sekalian. Dijelaskan musannif
kitab dalilil falihin. Walhasil annal isabata, kesimpulannya annal isabata, bahwa pahala itu wa taqarruba wa taqriba, dan mendekatkan diri kepada Allah, laisa bi i'timalil a'malil zahirati, tidaklah didasarkan atas amal-amal zahir saja. Wa innama hiya bi i'timari ma fi qalbi, tetapi yang akan menjadi perhitungan Allah adalah niat yang ada di dalam hati. Wa innama yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah akan balas, yang Allah akan diberi pahala adalah keikhlasan kamu sekalian. Karena ini masih membahas bab ikhlas, tentu masih cenderung membahas keutamaan hati. Wabil hadisi, dalam hadis ini al-i'tina'u, harus memperhatikan bihalil qalbi, atas keadaan hati, wasifatihi, dan sifat-sifat hati, bitahqiqi ulumihi, dengan menyatakan ilmu-ilmu seseorang, watasi maqasidihi, dan membenarkan maksud-maksud seseorang dalam ibadah, wa ujumihi, dan rencana atau apa-apa yang akan ia kerjakan. Jadi pertama, yang dimaksud dengan Allah menilai seseorang itu dengan hati-hati itu, pertama harus memperhatikan keadaan hati. Hati itu diperhatikan dengan cara bitahqiqi ulumihi, bagaimana ilmu seseorang itu, bagaimana maksud seseorang itu. Yang kedua, an kulli wasfin madmumin wa tadhiruhu an kulli wasfin madmumin, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, wa tahliyatihi bi kulli na'tin mahmudin, dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Jadi pengertian melihat hati itu membalas hati, memberi pahala atas amalan-amalan hati. Yang pertama, seseorang beramal harus didasarkan kepada ilmu. Yang kedua, seseorang beramal harus didasarkan kepada niat yang lurus, ikhlas. Yang ketiga, seseorang harus membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Di antara sifat-sifat hati yang tercela kan riya, beramal karena selain Allah, dan riya, ujub, merasa diri yang paling baik, takabur, merasa diri yang paling hebat, sombong, hiktu, dendam, hasud, dengki. Itulah sifat-sifat harus dibersihkan. Jadi ketika hati semakin bersih, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabi, dalam hadis tersebut, annal i'tina'a li islahil qalbi, bahwa memperhatikan, memelihara kebaikan hati, wasifatihi, dan memperbaiki sifat-sifat hati, muqaddamun ala amalil jawarih, lebih didahulukan daripada amal-amal doa. Nah, itulah yang maksud dengan hadis ini. Dengan demikian, ya, memang perlu
seperti dalam sholat. Bagaimana takbiratul ihram yang baik, bagaimana berdiri dalam sholat yang baik sesuai dengan aturan ilmu fikih, bagaimana ruku yang baik, bagaimana sujud yang baik, ya, dan seterusnya. Demikian pula dalam saum. Apakah seseorang itu menjauhi hal-hal yang membatalkan saum? Demikian pula dalam haji, apakah yang dia lakukan dalam haji itu sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan aturan fikih. Nah, itu penting memperhatikan itu. Tapi lebih penting dari itu adalah sebelum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh zahir badan, sebelum takbiratul ihram yang baik, sebelum ruku yang baik, sebelum sujud yang baik, juga harus diperhatikan bagaimana hati itu ikhlas atau tidak. Sebab ketika seseorang ibadah dan ikhlasnya tidak ada, maka nilai ibadahnya menjadi nol, tidak ada. Jadi salah satu yang menjadikan seseorang hilang pahala ibadah apabila ibadahnya itu tidak disertai keikhlasan. Dikatakan di sini, idza sayashihu amalun syar'iyyun illa min mu'minin alimin biman kallafahu mukhlisin lahu bima ya'malu. Seorang yang beramal syar'i, sholat, saum, mengaji Quran, membaca sholawat, memberikan infak, ya, la yasihu illa min mu'minin, kecuali itu dilakukan oleh seorang mukmin, alimin, orang yang punya ilmu, bukan ilmu dalam arti syar'i saja, bahkan alimin, dia tahu biman kallafahu, kepada zat Allah yang memberikan tugas kepada kita untuk beribadah. Jadi ketika kita ibadah, sholat, saum, infak, sedekah, dan amalan kebaikan yang lainnya, kita harus tahu sebetulnya siapa yang mengharuskan kita ibadah, harus tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sadar ketika kita melaksanakan ibadah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlisin, bukan hanya tahu Allah yang mentaklid kita, ya, untuk beribadah, tapi mukhlisin lahu bima ya'maluhu, dia harus diberangi dengan disertai keikhlasan dalam beramal, ya. Nah, inilah pentingnya hati di dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada hadis yang lain yang menyatakan pentingnya hati. Ala inna fil jasadi mudghah in saluhat saluha sairul jasad kulli wa in fasadat fasada sairul jasad kulli. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa dalam diri kita ada daging, ya. Insyaallah apabila daging itu baik, saluha sairul amali kulli, maka amal badan yang lainnya, apabila hatinya sudah baik, maka tangannya akan baik, matanya akan baik, telinganya akan baik, lisannya akan baik, perutnya akan baik, kakinya akan baik. Saluha sairul amali kulli, jasadi kulli. Wa in fasadat fasada sairul jasadi kulli. Sebaliknya apabila hatinya tidak baik, maka tidak baik pula anggota yang lain. Bahkan Imam Ghazali mengibaratkan hati itu bagaikan panglima. Berarti anggota yang lain hanyalah prajurit. Kalau hati sebagai panglima, maka mata prajuritnya, telinga prajuritnya, hidung prajuritnya, lisan prajuritnya, tangan prajuritnya, perut prajuritnya, kaki prajuritnya. Sedangkan prajurit tergantung instruksi panglima. Maka ketika hati sebagai panglima baik, insya Allah prajuritnya akan baik. Itulah kira-kira di sini menekankan pentingnya hati di dalam amal ibadah, pentingnya keikhlasan dalam ibadah. Keikhlasan dalam arti
hati dalam arti seseorang harus meluruskan niat dengan ikhlas, juga sedikit-sedikit harus membersihkan hati an kulli wasfin madmumin, dari sifat-sifat yang tercela, wa tahliyatuhu, dan menghiasi hati bi kulli na'tin mahmudin, dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah hadis yang ketujuh. Para pemirsa, pemerhati, musyahidin wa mustami'in. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah ibni Qaisin al-As'ari. Hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu an. Wala beliau berkata, Su'ila Rasulullah ditanya, anir rajuli, tentang seseorang, yuqatilu, ia berperang saja'atan, karena keberaniannya. Wa yuqatilu, ada lagi seseorang perangnya hamiyatan, karena kesombongannya. Wa yuqatilu riya'an, yang ketiga ada orang berperang karena riya, ingin dipuji oleh makhluk yang lain, oleh manusia yang lain. Ayu dzalika, yang mana di antara mereka fisabilillahi, yang perang di jalan Allah. Faqala Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Man, seseorang qatala, yang berperang litakuna, agar menjadi kalimatullahi, kalimah Allah menjadi hiyal ulya, menjadi tinggi, bahwa orang tersebut fisabilillah adalah yang perang fisabilillah. Muttafaqun alaih. Ya. Ini hadis yang ke-8. Jadi dalam hadis ini orang yang berperang itu ada 4 macam. Jadi kalau kita sering mendengar orang jihad, nah ini orang jihad itu ada 4 macam. Orang jihad fisabilillah dijamin masuk surga. Syahid itu orang yang kalau meninggal dalam perang melawan kafir, maka dia tidak usah dimandikan, ya, tidak usah disolatkan, langsung saja dikafani dan langsung dikuburkan, menggambarkan bahwa orang yang mati syahid memang sudah tidak perlu doa orang lain. Ya, itu menggambarkan betul-betul pahala jihad besar sekali, langsung masuk surga. Itu mati syahid tadi, ya. Jadi mati syahid dalam fikih, orang yang mati syahid sudah tidak perlu dimandikan, walaupun darahnya banyak, biarkan itu menjadi saksi kesyahidan beliau. Langsung saja dikafani, tidak perlu disolatkan, karena kalau sudah dijamin masuk surga. Atau menyolatkan mayit itu salah satu hikmahnya adalah mendoakan mayit, oh dia sudah tidak perlu doa orang lain, karena sudah yakin dijamin masuk surga. Tapi ternyata tidak semua yang berangkat perang fisabilillah itu akan dijamin, sebab ini ada 4 macam orang yang fisabilillah itu. Yang pertama ada yang saja'atan, hanya untuk memperlihatkan keberanian. Oh, saya berani. Orang lain penakut, saya berani. Kalau orang yang berangkat fisabilillah atau maksud jihad dengan tekad hanya ingin memperlihatkan keberanian kepada orang lain dan menganggap orang lain penakut, maka itu tidak termasuk kategori yang tadi. Yang kedua ada orang hamiyatan, berangkat perangnya itu hamiyatan karena kesombongan. Jadi ada kategori orang yang ingin memperlihatkan keberanian. Yang kedua menunjukkan kesombongan, ya, sombong, takabur, bahwa dialah yang paling baik, dialah yang paling benar, ya. Justru itulah perangkap setan, kalau orang merasa yang paling benar, yang paling baik,
Merasa paling baik ujub kan. Nah, amiatan. Yang kedua, orang yang berangkat perang itu ada yang ingin menunjukkan kesombongannya. Bahkan yang ketiga, ada orang yang berangkat perangnya itu waliyaan karena ingin dilihat, dipuji, disanjung oleh sesama manusia. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Musa, ayu dzalika fisabilillah, mana di antara mereka yang tiga itu yang termasuk sabilillah? Maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya bahwa fisabilillah. Jadi kriteria orang yang akan termasuk sabilillah, termasuk jihad, termasuk syahid apabila meninggal, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Orang yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah paling tinggi, bahwa bisabilillah, itulah sabilillah. Jadi sampai itu hanya niatnya karena Allah saja. Tidak boleh hanya karena kesombongan, karena menunjukkan keberanian, karena menunjukkan riya kepada orang lain. Jadi ternyata dalam perang sabilillah juga ada hama, harus hati-hati. Karena kan sering orang-orang angkat tangan ya, yang kanan sambil memekirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepertinya dia jihad. Apabila memang dia maksudnya litakuna kalimatullahi al-ulya, baru dikatakan iya. Tapi kalau hanya untuk memperlihatkan bahwa dirinya berani, memperlihatkan dirinya kesombongan dirinya, memperlihatkan bahwa dia ingin dipuji, disanjung sama manusia, apalagi ingin viral di media, maka itu tidak termasuk sabilillah. Muttafaqun alaih. Fil hadisi, dalam hadis ini dikatakan bayanun adalah penjelasan anna al-a'mala, sesungguhnya berbagai amal innama tuhsabu binniyati shalihah, hanyalah akan diperhitungkan, hanyalah akan dihisab apabila dibarengi disertai niat-niat yang soleh. Nah ini wa annal fadlal warida fil mujahidin yakhtassu biman qatala li ilahi kalimatillah. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menggambarkan bagaimana hebatnya pahala orang-orang yang jihad. Yakhtassu biman qatala li ilahi kalimatillah, itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memang ingin meninggikan agama Allah. Jadi kalau selain itu tidak mendapat nilai apa-apa. Nah ini jadi masih menjelaskan pentingnya meluruskan keikhlasan, meluruskan niat dalam berbagai amal ibadah. Karena ini bab ikhlas, ini tentu masih sekitar itu ya. Hanya memang harus digarisbawahi, kalau perbuatan yang dosa tidak berubah menjadi baik karena niat yang baik tidak bisa. Orang maling, saya maling karena ingin menolong orang miskin, tetap saja dosa, tidak boleh. Jadi niat baik tidak bisa merubah pekerjaan yang buruk, tidak berubah menjadi nilai ibadah. Orang maling dengan maksud untuk menolong orang lain, ya, tetap saja secara syar'i melanggar, tidak boleh. Jadi niat baik tidak bisa merubah perbuatan haram menjadi baik dia. Kalau perbuatannya tadinya mubah, itu bisa dirubah menjadi baik dengan niat yang baik. Selanjutnya hadis yang ke-9, wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harisin Saqafi. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, sesungguhnya
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza taqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, ya, berantem, ya, bisa pihima dengan membawa pedang, keduanya membawa pedang. Fal qatilu wal maqtulu, orang yang membunuh, wal maqtulu, orang yang terbunuh, binari, masuk neraka. Jadi apabila ada orang muslim berantem, membawa golok dua-duanya, dan berantem sangat seru, ternyata ada yang korban, yang satu menang, yang satu kalah, yang satu membunuh, yang satu terbunuh. Qultu, kata sahabat Abi Bakrah, ya Rasulullah, Rasulullah, hadzal qatil, ini orang yang membunuh. Kalau orang membunuh masuk neraka, logis, baginda, saya ngerti kalau orang yang membunuh masuk neraka. Mama badal maktub, bagaimana orang yang terbunuh bisa masuk neraka? Wala, Rasulullah bersabda, innahu kana halisan ala qatli sahibihi. Sebetulnya yang terbunuh juga tadinya ingin membunuh dengan kedahuluan orang temannya. Jadi dia tidak membunuh karena bukan tidak bukan baik, maksudnya mau membunuh juga, hanya karena didahului orang yang temannya yang membunuh, jadi dia terbunuh. Jadi artinya karena maksudnya sudah ingin membunuh, walaupun dia tidak berhasil membunuh orang tersebut, tetap saja dosanya ada, bukan ada. Wallahu innahu al-maqtul kana 'asyan li'annahu kana 'alisan ala qatli syabihi. Sebab orang yang terbunuh pun sebetulnya menginginkan membunuh, gitu. Wabil hadisi al-iqabu ala ma ajama ala al-ma'siyah bi qalbihi wa watana nafsahu 'alaiha. Ya. Sebetulnya maka menyimpan maksud dosa juga itu bisa bernilai dosa, akan mengakibatkan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemerhati sekalian, musyahidin wa muslimin. Jadi bermaksud berbuat dosa pun itu bisa mendatang atau mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebaiknya dalam konteks menjaga itu kita semua bersama-sama melatih hati kita untuk selalu berhati maksud baik, ya, maksud baik dalam berbagai perilaku kita. Ya. Bahkan di dalam kitab Ta'lim dikatakan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali dunya summa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyat. Banyak sekali amalan-amalan, kamnya kam khobariyah, yutasawwaru bi surati a'mali dunya, yang sepertinya seperti amalan dunia, summa yasiru min a'malil akhirah, akan menjadi amalan akhirat bi husnin niyati, karena sebab niat yang baik. Makan amalan dunia, minum amalan dunia, tidur amalan dunia, ke sawah amalan dunia sepertinya, ya, ke kebun amalan dunia, pergi ke pasar berusaha amalan dunia. Summa yasiru min a'malil akhirah, akan menjadi nilai ibadah akhirat apabila bihusni niyati, dengan niat yang baik. Ketika makan untuk supaya kuat ibadah, minum supaya kuat ibadah, tidur supaya bisa bangun, ya, sulusil lail, sepertiga malam, berangkat ke kebun, ke sawah, berangkat ke tempat dagang karena maksud mencari rezeki yang halal. Disebutkan dalam hadis yang lain, talabul halal mafrudatun ba'dal maktubah. Mencari rezeki yang halal itu
diwajibkan setelah melaksanakan kewajiban sholat fardu. Jadi bisa diterima dengan catatan niatnya niat yang baik. Sebaliknya, wa kam min a'malin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bi su'in niat. Banyak sekali amalan-amalan yang sepertinya adalah amalan akhirat berubah menjadi amalan dunia karena niatnya yang tidak baik. Sholat sunnah itu amalan akhirat, mengaji Quran amalan akhirat, baca sholawat amalan akhirat, sedekah infak amalan akhirat, membangun madrasah amalan akhirat, membangun masjid amalan akhirat. Tetapi niatnya buruk, maka itu tidak akan ada nilai di akhirat. Sholatnya, sholat sunatnya tidak akan ada nilainya, ngaji Qurannya tidak akan ada nilainya, membangun madrasah, membangun pesantren, membangun apapun sarana-sarana ibadah, sarana-sarana kebaikan, kalau memang niatnya tidak ikhlas, justru akan berubah amalannya hanya amalan dunia saja. Mungkin di dunia akan mendapat pujian sesama manusia, tapi nanti ketika ke akhirat maka ibadahnya tiada nilainya, tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kiranya yang perlu kita perhatikan dalam bahasan kajian pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini, dan juga kita dapat mendapat pahala kita mengkaji dalam situasi kita melaksanakan ibadah syawal Ramadan dan tamah-tamah rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.